Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan kebun bambu, hiduplah seorang kakek bernama Pak Saka. Usianya sudah menginjak 75 tahun, tubuhnya mulai rapuh, namun matanya masih memancarkan keteguhan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah bersiap dengan gitar tuanya yang senar-senarnya mulai berkarat, tapi tetap menghasilkan nada yang hangat. Pak Saka hidup seorang diri di sebuah gubuk bambu di tepi desa. Gubuk itu dulunya dibangun bersama almarhum istrinya, Mak Sarti, yang meninggal 5 tahun lalu karena sakit. Sejak kepergian istrinya, anak sematawayangnya, Bimo, jarang pulang. Awalnya hanya jarang, lalu lama-kelamaan tak pernah kembali. Tidak ada kabar, tidak ada surat, apalagi uang kiriman. Seolah-olah Bimo ingin melupakan ayahnya. Namun Pak Saka tak pernah mengeluh pada orang lain. Ia memilih bekerja, meski hanya dengan mengamen, ketimbang meminta-minta. Baginya, meminta-minta adalah bentuk menyerah, sedangkan bekerja, sekecil apapun hasilnya, adalah bentuk menjaga harga diri. Pagi itu, udara masih basah oleh embun. Pak Saka menggantungkan tas kecil di bahunya, memasukkan sedikit bekal air minum dan sepotong singkong rebus, lalu melangkah ke jalan setapak desa. Jalannya bergoyang, lututnya bergetar, tapi semangatnya tak pernah pudar. Setiap rumah yang dilewati selalu disapanya dengan ramah. Ada yang menyapa balik dengan senyum, ada pula yang hanya melirik sebentar. Tapi itu tak membuatnya berkecil hati. Aku tidak ingin mengganggu mereka. Aku hanya ingin bernyanyi, menghibur, dan jika mereka sudi, mereka akan memberiku sekadar uang receh, pikirnya. Hari itu, ia bernyanyi di warung kecil dekat perempatan desa. Lagu-lagu lama yang pernah ia nyanyikan di masa muda, saat masih sering menghibur di hajatan atau acara pasar malam. Suaranya sudah tak sekuat dulu, tapi ada kehangatan yang membuat orang yang mendengar ikut larut dalam kenangan. Beberapa warga meletakkan koin ke dalam topi lusuhnya. Ada yang memberinya segelas teh hangat. Meski sedikit, itu sudah cukup membuatnya tersenyum puas. Namun, di tengah senyumnya, sesekali bayangan masa lalu datang menyelinap. Dulu ia punya sawah, punya rumah yang cukup kokoh, dan seorang anak yang ia banggakan. Semua itu dijual demi membiayai sekolah Bimo di kota, agar sang anak bisa hidup lebih baik. Ayah ingin kamu jadi orang sukses, Nak, begitu selalu katanya. Tapi sekarang, setelah semua dikorbankan, Bimo tak pernah kembali. Tidak ada kabar apakah ia berhasil atau justru hidup susah. Yang jelas, ia tidak ada di sisi ayahnya. Menjelang sore, tubuh Pak Saka mulai terasa pegal. Langkahnya pulang lebih lambat dari pagi. Sesampainya di gubuk kecil itu, ia menghitung uang receh hasil hari ini. Tak banyak, hanya cukup untuk membeli beras 2 hari ke depan. Tapi ia tetap bersyukur. Malam itu, ia menyalakan pelita kecil dan makan dengan tenang. Hanya singkong dan teh panas. Kesunyian menemani, tapi tidak menyiksa. Namun di dalam hati kecilnya, ada harapan yang tak pernah padam. Mungkin suatu hari nanti, Bimo akan pulang. Entah untuk melihatku, atau sekadar mengenang rumah ini. Aku ingin ia tahu, ayahnya masih menunggu. Malam di desa itu terasa panjang. Angin membawa aroma tanah basah. Tanda hujan akan turun esok hari. Pak Saka duduk di depan gubuknya, memandangi langit yang mulai diselimuti awan gelap. Ia menggenggam gitar tuanya, memainkan beberapa nada pelan. Lagu yang ia nyanyikan malam itu bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Lagu rindu pada seorang anak yang entah di mana. Paginya, langit sudah muram sejak fajar. Hujan mulai turun tipis-tipis. Bagi kebanyakan orang desa, ini waktu yang tepat untuk berdiam di rumah. Namun tidak bagi Pak Saka. Ia tidak bisa menunggu hujan reda begitu saja.
Perutnya tak bisa menunggu. Ia harus tetap mengamen, meski dengan tubuh renta dan udara dingin menusuk. Dengan mengenakan jas hujan plastik yang sudah robek di beberapa bagian, ia melangkah ke jalan setapak. Gitar tuanya ia bungkus dengan plastik seadanya. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena hujan, tetapi juga karena tubuhnya yang makin sering pegal. Di tengah langkahnya, kenangan tentang Bimo kembali datang, mengalir begitu saja di kepala. Dulu, Bimo adalah anak yang rajin dan cerdas. Pak Saka dan istrinya mengorbankan banyak hal demi pendidikan anak itu. Mereka menjual sebagian tanah warisan untuk membayar biaya sekolah, bahkan rela makan seadanya agar bisa membelikan buku-buku dan pakaian layak. Kalau Bimo berhasil, hidup kita akan berubah, kata Maksarti suatu malam, 15 tahun lalu. Pak Saka mengangguk, percaya pada masa depan anaknya. Namun, sejak Bimo lulus dan merantau ke kota, jarak antara mereka makin lebar. Awalnya masih ada surat yang dikirim sebulan sekali, kemudian hanya setahun sekali, lalu hilang sama sekali. Saat Maksarti jatuh sakit, Pak Saka pernah mengirim kabar melalui seorang tetangga yang bekerja di kota. Tapi tak ada balasan. Hingga Maksarti menghembuskan napas terakhir, Bimo tidak datang. Bimo sibuk bekerja, mungkin, kata orang-orang untuk menghiburnya. Tapi jauh di hati Pak Saka, ada luka yang tidak bisa sembuh, ditinggalkan oleh darah daging sendiri. Hari itu hujan semakin deras. Jalanan becek, air menggenang di beberapa titik. Pak Saka menyanyikan beberapa lagu di depan rumah warga, namun hanya sedikit yang mau membuka pintu. Sebagian memberi koin, sebagian menolak halus, sebagian lagi hanya mengintip dari balik jendela. Tubuh renta itu menggigil, tapi ia tetap bertahan. Sedikit lagi, sampai cukup untuk membeli obat dan beras. Besok mungkin bisa istirahat, gumamnya. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti ketika rasa pusing menyerang. Kepalanya berkunang-kunang. Ia menepi di bawah pohon, mencoba berteduh sambil mengatur napas. Hujan terus mengguyur, membuat pakaiannya basah kuyup. Uang receh di kantongnya pun ikut basah, sebagian menempel karena air hujan. Dalam keadaan itu, ingatan tentang rumahnya bersama Bimo muncul lagi. Tentang dapur yang dulu selalu ramai dengan tawa. Tentang suara Maksarti yang selalu memanggil mereka makan malam. Tentang janji Bimo yang pernah berkata, suatu hari nanti, aku akan bawa ayah dan ibu tinggal di rumah yang besar, tak perlu kerja keras lagi. Janji yang kini tinggal kata-kata kosong. Pak Saka ingin pulang, tapi jaraknya masih cukup jauh. Tubuhnya terasa semakin berat. Dalam langkah yang goyah, ia mencoba menahan diri agar tidak jatuh. Namun di tikungan jalan menuju sawah, kakinya terpeleset lumpur. Ia terjatuh. Gitar tuanya ikut terhempas ke tanah, mengeluarkan bunyi dentingan keras. Beberapa warga yang lewat melihatnya, tapi hanya 1-2 yang berhenti menolong. Seorang pemuda bernama Tegar, yang kebetulan lewat dengan sepeda motor tuanya, segera menghampiri. Kakek, ayo saya antar pulang. Jangan memaksa di tengah hujan begini. Pak Saka sempat menolak. Tidak usah, nak. Kakek bisa sendiri. Hanya jatuh kecil, ucapnya dengan suara gemetar. Namun tubuhnya sudah terlalu lemah untuk berdiri. Tegar membantu mengangkatnya dan membawanya pulang. Sesampainya di gubuk kecil itu, Tegar melihat keadaan rumah yang sederhana, bahkan cenderung memprihatinkan. Atapnya bocor di beberapa sudut, dindingnya dari anyaman bambu yang mulai keropos. Di dalam, hanya ada tikar tipis dan sebuah lemari kecil berisi pakaian lama. Kenapa kakek tinggal sendiri? Mana anak-anak kakek? Tanya Tegar sambil menyalakan tungku kecil untuk membuat air panas. Pak Saka tersenyum samar. Ada, tapi entah di mana sekarang.
Dulu dia berjanji akan sering pulang. Tapi janji itu hanyut, seperti hujan yang mengalir di selokan. Tegar tak bisa berkata banyak. Ia hanya memberikan teh panas dan beberapa roti yang dibawanya. Dalam hati, ia berjanji akan sering mengunjungi kakek itu. Malamnya, Pak Saka demam. Tubuhnya menggigil di atas tikar. Tak ada yang menemaninya kecuali suara hujan di luar. Sesekali ia terbatuk. Sesekali memanggil nama anaknya dalam tidur. "Bimo, ayah kangen," bisiknya pelan. Di luar gubuk, Tegar datang kembali dengan membawa obat dan bubur ayam. Ia mengetuk pintu, lalu membantu memberi makan kakek itu. "Kakek harus istirahat. Besok biar saya bantu jualkan kerajinan tangan atau apapun yang bisa menghasilkan uang. Jangan hanya mengamen." Pak Saka mengangguk lemah. Namun dalam hatinya, ia tahu tubuhnya tidak akan sekuat dulu lagi. Malam itu ia terlelap dengan sebuah doa. "Tuhan, jika esok aku tak lagi bisa bernyanyi, semoga aku tetap bisa dikenang. Bukan sebagai pengemis, tapi sebagai seorang ayah yang pernah berjuang." Pagi berikutnya, matahari bersinar malu-malu di balik awan sisa hujan semalam. Embun masih menempel di dedaunan, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan di kejauhan. Namun di dalam gubuk kecil di tepi desa itu, Pak Saka masih terbaring lemah. Tegar datang lagi membawa bubur hangat dan obat. "Kakek, ayo makan dulu. Saya juga sudah bilang ke Pak RT soal keadaan kakek. Nanti kita usulkan dapat bantuan desa, biar kakek nggak perlu keliling mengamen lagi." Pak Saka tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak. Kakek sudah senang ada yang menemani." Tegar mengangguk, tapi di dalam hatinya ia gelisah. Ia tahu tubuh renta itu takkan kuat lama lagi. Karena itu, sepulang dari gubuk, ia mencari cara lain. Ia bertanya-tanya ke beberapa tetangga. Siapa tahu ada yang kenal dengan anak Pak Saka. Namun tak ada yang tahu pasti. Beberapa hanya berkata bahwa Bimo sudah lama bekerja di kota, mungkin sudah lupa jalan pulang. Hari-hari berlalu, kondisi Pak Saka membaik sedikit, tetapi tidak sepenuhnya pulih. Ia masih kadang-kadang mencoba mengamen jika tubuhnya terasa kuat, namun jaraknya tak jauh, hanya di sekitar rumah tetangga. Berita tentang kakek tua yang tetap bekerja meski sakit perlahan menyebar di desa. Ada yang mulai datang membawakan makanan, ada pula yang menyelipkan uang ke dalam kotak kayu di depan gubuknya. Bahkan beberapa anak muda mulai membuatkan gitar baru dari kayu bekas, karena gitar lama Pak Saka mulai rusak akibat hujan. Namun, di tengah perhatian itu, hati kakek tetap merindukan sesuatu yang lain, bukan makanan, bukan uang, bukan gitar baru, tetapi pelukan seorang anak yang sudah lama hilang. Suatu malam, saat tubuhnya kembali dilanda demam, Pak Saka memimpikan masa lalu. Dalam mimpinya, ia duduk di teras rumah bersama Maksarti dan Bimo kecil. Mereka bercanda tentang cita-cita. "Aku mau jadi orang sukses, Ayah. Nanti kita punya rumah besar dan ada taman bunga buat ibu," kata Bimo kecil sambil tersenyum. Pak Saka tertawa, mengusap rambut anaknya. "Ayah percaya. Yang penting jangan lupa pulang, Nak." Maksarti menambahkan, "Sukses bukan hanya soal uang, tapi soal siapa yang menunggumu di rumah." Ketika terbangun, air mata menetes di pipi keriput itu. Ia tahu janji itu tak pernah terwujud. Sementara itu, di sebuah kota besar, seorang pria parubaya bernama Bimo akhirnya mendengar kabar tentang ayahnya melalui seorang pedagang yang kebetulan bertemu Tegar di pasar. Pedagang itu menceritakan kisah kakek yang tetap mengamen meski sakit, yang katanya punya anak bernama Bimo yang sudah lama tak pulang. Nama itu mengguncang hati Bimo. Selama ini ia sibuk mengejar karir, merasa malu karena belum bisa membanggakan ayahnya, dan akhirnya memilih menjauh.
Namun mendengar kabar bahwa ayahnya sakit dan tetap bekerja demi bertahan hidup membuat hatinya bergetar. Tanpa pikir panjang, ia segera mengambil cuti kerja dan menempuh perjalanan panjang menuju desa. Perjalanan yang penuh penyesalan, penuh bayangan tentang wajah ayahnya yang sudah renta. Namun sesampainya di sana, hari sudah senja. Warga berkumpul di depan gubuk bambu itu. Suasana hening, hanya terdengar suara burung malam di kejauhan. Tegar menyambutnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya Tegar. Saya yang merawat kakek beberapa waktu ini. Maaf, kakek sudah pergi sore tadi." Beliau sempat menyebut nama Mas sebelum mengembuskan napas terakhir. Katanya, beliau bahagia karena yakin anaknya akan pulang. Bimo berdiri mematung. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dadanya. Ia melangkah masuk ke gubuk kecil itu, melihat tubuh ayahnya terbaring tenang di atas tikar lusuh, dengan gitar tuanya di samping. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Ayah, maafkan aku pulang terlambat," bisiknya. Keesokan harinya, seluruh warga desa ikut mengantar pemakaman Pak Saka. Mereka tidak hanya datang karena belas kasihan, tetapi karena rasa hormat kepada seorang lelaki tua yang memilih menjaga harga diri hingga akhir hayatnya. Tegar mendekati Bimo yang masih berdiri di samping makam. Kakek selalu bilang, lebih baik bekerja daripada meminta-minta. Dia tidak pernah ingin menjadi beban bagi siapapun. Bimo mengangguk dengan mata sembab. "Aku meninggalkan ayah karena malu. Aku pikir, kalau aku belum sukses, aku tidak pantas pulang. Ternyata, justru itu yang membuatku kehilangan segalanya." Tegar menepuk bahunya. "Yang penting sekarang Mas bisa mengenang dan melanjutkan kebaikan beliau." Setelah pemakaman, Bimo memutuskan tinggal beberapa hari di desa itu. Ia merapikan gubuk ayahnya, memperbaiki atap yang bocor, dan menyimpan gitar tua itu sebagai kenang-kenangan. Ia juga membuat janji pada dirinya sendiri, akan membantu orang tua sebatang kara di desa itu agar tidak mengalami nasib yang sama. Malam terakhir di desa, Bimo duduk di teras gubuk, memandangi bintang-bintang. Suara jangkrik menemani keheningan. "Ayah, aku pulang, tapi terlambat. Namun aku akan menjaga nama baikmu. Kau mengajarkan padaku bahwa hidup harus dijalani dengan harga diri. Aku akan terus mengingatnya." Dan di antara suara malam, seolah terdengar senandung gitar tua, melantunkan lagu-lagu lama yang pernah dinyanyikan Pak Saka. Lagu tentang kerinduan, perjuangan, dan cinta seorang ayah pada anaknya. Cinta yang tak pernah hilang meski waktu dan jarak memisahkan. Kakek pergi dengan tenang, namun dikenang dengan hormat. Anak yang meninggalkannya akhirnya pulang, tapi hanya bisa menyesali keterlambatannya. Meski begitu, warisan terbesar yang tersisa bukan harta benda, melainkan pelajaran hidup tentang martabat, cinta, dan keberanian untuk bekerja sampai akhir.